wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi duriyatihi wa ummatihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi abada. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi'a wa alladzina la ya'lamun. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini kita masih dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah kita yang saat ini kita amalkan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam barokah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, serta umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat lulus kalau di dunia akhirat. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di bulan Safar. Bulan Safar di mana pada saat masyarakat jahiliyah dulu, bulan Safar ini katanya adalah bulan sial, ya, sehingga banyak yang tidak berani untuk menikah di bulan Safar. Padahal Rasulullah SAW membantah, ya, Safar itu bulan sial, jadi tidak ada bulan yang sial. Di makna bulan Safar ini sama dengan bulan-bulan yang lainnya, sehingga Rasulullah SAW membuktikan beliau menikah dengan Sayyidina Tuna Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan juga beliau menikahkan anaknya, ya, Siti Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, terbukti bahwa di bulan Safar kalau menikah itu tetap aja berkah, ya, nggak ada sial, nggak ada apa-apa. Makanya kita hilangkan yang sampai saat ini masyarakat di kita banyak yang masih beranggapan seperti itu. Maka perlu diluruskan itu. Jadi di kesempatan kali ini sedikit kita akan murojaah terlebih dahulu, dan kita akan saling mengingatkan supaya kita lebih bersiap-siap, ya, untuk menuju alam berikutnya. Jadi kalau kita sudah mengetahui tujuan hidup kita 5156, ya, harusnya juga bagaimana kita melaksanakan 5156 itu. Ini karena sifatnya murojaah, jadi saya sampaikan aja, ya, ingat-ingat materinya sudah dibahas, nanti yang akan dibahas itu materi yang kelanjutannya. Ketika kita diperintah oleh Allah 5156 itu harus sesuai dengan 4518. 4518 itu memerintahkan kita untuk 2208. Masya Allah. Nah, ketika kita melaksanakan 2208, ya, kita itu salah satunya
harus melaksanakan 4, 29, 30 dan juga supaya kita bisa hidup bahagia itu kita mengamalkan 13, 29, Masya Allah. Dan karena memang ini agak sudah expert di jamaah Senin ya, dan itu sudah dibahas di murojaah di malam-malam, karena tadabbur Quran itu kita berusaha untuk bisa menghafal Al-Quran ya, tidak hanya Arabnya saja, tidak hanya ritual saja, tetapi kita paham juga dengan artinya, maknanya ya, hafal resepnya, kodenya. Nanti dari kode-kode tersebut itu kita amalkan ya, itu tandanya yang berbeda dengan kajian yang lainnya. Jadi jamaah tadabbur Quran itu menghafal kode-kode Al-Quran untuk diamalkan. Kita itu dasarnya mengamalkan itu surah apa, ayat berapa, itu sudah tahu, sudah hafal. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sedang berusaha belajar untuk menjadi orang baik ya. Jadi orang baik itu kalau di dalam sebuah hadis ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, sampaikan Rasulullah SAW bersabda, man yuridu lahu bihi khairan ya, barang siapa yang dikehendaki menjadi orang baik, kalau kita mengaku sebagai orang baik, kata Rasul, yufaqihu fiddin ya, akan diberikan pemahaman agama secara mendalam. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang baik harus mempunyai jadwal atau meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama lebih dalam lagi. Jadi ketika Allah memberikan kita waktu, titipan waktu ya, kepada kita 24 jam. Nah, itu harus digenapkan untuk meluangkan waktu mencari ilmu agama dalam 24 jam itu setiap hari. Ya. Kalau tidak setiap hari, pasti akan rentan terhadap fitnah dunia. Jadi kita bakal gampang terserang penyakit tubuh dunia. Maka diluangkan setiap hari dalam 24 jam itu berapa jam? Ya. Ada yang meluangkan waktu 10%, ya. Ada yang meluangkan waktunya setengahnya. Bahkan ketika ditanya Abu Bakar, ya, berapa yang akan dikorbankan dia Allah seluruh hidupnya beragama, Masya Allah. Karena paham orang-orang yang pintar, orang-orang yang akalnya sehat itu akan mempersiapkan perbekalan di alam berikutnya. Ya. Sebentar lagi kita akan pulang kepada pemiliknya, ya, kepada Allah. Nah, ada yang tahu bahwa perbandingan di akhirat dengan di dunia itu waktunya berapa banding berapa? 150.000. Ada yang tahu ayatnya? Lupa lagi kita Ya, kita coba buka 70 ayat 4. Sudah ada 72 hari.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Masya Allah. Jadi Bapak, kalau kita masuk pada ayat ini, perbandingan di akhirat sama di dunia itu sangat lama sekali. Ya. Kalau kita konversi ke dalam usia kita yang rata-rata misal 60 tahun, ya, waktu akhirat itu berapa menit, Pak? Hanya 1,7 menit, Pak. Saya udah itu. Ya, kalau 1 banding 50.000, kalau 60 tahun bandingnya 1,7 menit. Jadi Rasulullah SAW saat ini meninggal nunggunya belum 1 hari. Ya, belum 1 hari dari Rasul juga, karena kenapa ya, memang sebegitu dimensi kehidupan. Kita kan sangat kecil sekali, ya, yang kecil itu seperti butiran debu gitu. Kalau dibanding makhluk Allah, ya, seluruh alam ini, masya Allah, itu satu galaksi aja ada terdiri dari miliaran planet, yang di dalamnya satu planet itu di antara kita. Dalam satu planet itu kita kecil banget. Masya Allah. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di akhirat itu sama dengan 1/10.000. Nah, cuma waktu kita itu kalau 60 tahun cuma 1,7 menit. Ya, sekarang kita sudah berapa tahun hidup sama Allah, diberikan kesempatan di dunia ini. Nah, tinggal apakah kita masih ada waktu atau kita dalam usia bonus. Nah, berarti kan maksudnya kita harus lebih mempersiapkan lagi kekurangan kita, bekal kita. Jangan sampai nanti ketika malaikat Ridwan nanyain tiketnya kotor. Nah, nanti kalau kotor gimana? Harus dicuci dulu. Nah, kalau dicuci ribuan tahun lagi itu bahaya. Nah, makanya sekarang kita di sini sedang berusaha, ya, bagaimana caranya supaya masuk surga itu dengan tiket yang bersih, nggak ada kotoran, apalagi sobek. Ya. Jadi kalau ada kotoran, terus kita menyeberangi jembatan Sior itu secepat kilat. Kalau secepat kilat, kualitas iman kita harus level apa? Kualitas iman kita harus level, karena ada 4 level ya. Kita sekarang sedang menuju ke level 4, Masya Allah. Yaitu level apa kan, nomor 4 tuh? Mutakin, ya. Masya Allah. Tuh, saya sambil merojaah. Iman itu kan ada muslim, iman mukmin, iman muslim, dan iman mutakin. Kita sedang belajar sama-sama untuk bisa menggapai ke iman level mutakin. Nah, iman level mutakin ini, Masya Allah, ya, akan bisa menyeberang sirat secepat kilat. Ya, orang bertakwa itu akan Allah memberikan solusi, ya, dan juga Allah akan berikan rezeki dan yang tidak disangka-sangka. Itu salah satu fadilah dari iman level mutakin itu, iman kepada 3 gitu.
Jadi tadi kita berusaha menjadi orang baik ya, man yuridillahu bihi khairan. Ya, kalau kita dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, difaqih fiddin akan memperdalam ilmu agama secara mendalam. Wa innamal ilmu bita'allum. Ya, jadi ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan cara belajar. Makanya kita harus meluangkan waktu setiap hari untuk memperdalam ilmu agama. Ya, makanya kalau bisa standarnya orang berdakwah itu salah satunya selalu bangun di sepertiga malam, ya, itu berkomunikasi dengan Allah, ya, melaksanakan sholat malam, terus juga mentadaburi Al-Quran sendiri, ya, Masya Allah, supaya diberikan kepahaman. Nanti ketika diberikan kepahaman, maka kita tidak akan pernah takut untuk menghadapi situasi dan kondisi di dunia ini, ya, bagaimanapun caranya. Karena kalau orang yang jauh dari bimbingan Allah, ya, itu akan rentan sekali terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum syariat, ya. Itu karena hukum syariat itu hanya diterima itu yang sesuai dengan contoh Rasul, ya. Dalam sebuah hadis yang lain juga disampaikan, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Dan siapa yang mengerjakan sebuah amalan tidak sesuai dengan tuntunanku atau perintahku, maka amal tersebut tertolak. Jadi pastikan seluruh perbuatan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena al-aslu fil af'al taqayyud bi hukmi syar'i, itu kaidah fikihnya. Segala perbuatan itu terikat dengan hukum syar'i. Nah, kita perbaiki semuanya, perbaiki semua dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai bab akidah, keyakinan kita pada Allah, terus bab ibadah, bab muamalah, bab muamasyarah dan akhlak, ya. Seluruhnya itu mengacu kepada 2208 itu, ya. Jadi Al-Baqarah 2208 itu memerintahkan kita supaya kita mengembangkan agama secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih Allah memberikan Sherlock. Nah, jadi sebetulnya Allah itu sudah memberikan Sherlock kepada kita, ya. Kita itu tinggal ngikutin Google Map-nya aja, ya, kalau zaman sekarang. Jadi kalau tanpa ikutin Sherlock, kita akan tersesat. Nah, Sherlock itu di mana? Ya, salah satunya buat kita bacakan aja biar murojaah 2777. Ini dihafalkan aja karena pendek, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini Bapak, ini adalah ayat Sherlock. Allah itu memberikan Sherlock kepada kita, dan bahwa petunjuk, ya, untuk bisa mendapatkan kasih sayang Allah, ya,
yaitu adalah Al-Quran. Nah, jadi kita hafalin 27 wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin. Gitu. Ulang-ulang terus hafal 50 kali, insya Allah hafal. Ya. Nanti kalau kita sudah hafal maknanya, nanti Allah tuh akan memberikan pemahaman tentang ayat ini kepada kita. Pemahaman kita tuh harus ngapain gitu. Ya, karena kita sudah ada upaya berusaha ya untuk bisa bersahabat dengan ayat ini. Jadi ini tuh makhluk ya, makhluk Allah yang memang itu memerlukan chemistry di antara keduanya. Ya. Jadi saya aja kalau misalkan mau menghafal satu surat, misalkan surat-surat yang panjang itu, masya Allah itu luar biasa sekali perjuangannya. Ya. Nah itu bagaimana kita supaya bisa bersatu, bersahabat, ada chemistry, kita harus sungguh-sungguh, ya, harus sungguh-sungguh bisa mempelajari ayat tersebut. Nanti ketika kita bersungguh-sungguh, dengan sendirinya Allah akan memberikan pemahaman tentang ayat itu. Jadi nanti itu Allah akan mengendalikan kita, oh kita itu harus ngapain gitu. Kita harus ngapain, kita harus ketemu dengan siapa, kita harus meluangkan waktu kapan, itu semuanya Allah kendalikan gitu. Kita itu tidak ada upaya, tidak ada kemampuan ya untuk bisa membuat kita bahagia tanpa izin Allah, tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa ngapa-ngapain. Itu makanya dengan adanya Sherlock ini sebetulnya kita hanya tinggal ikuti saja Sherlocknya kita harus kemana gitu. Jangan sampai kita keluar dari Sherlock itu nanti kita akan tersesat. Udah tahu ini petunjuknya itu Al-Quran, malah diikutinya kebanyakan orang, malah diikutinya nenek moyang gitu, ya tersesat atau gitu, nanti kecemplung ke jurang, masuk ke solokan gitu kan. Ya, subhanallah, ini realita yang terjadi saat ini, kebanyakan yang seperti itu ya. Jadi awas, ada 4 hal yang menyesatkan. Mungkin Mas ya, hafal, ada yang masih ingat 4 hal yang menyesatkan kita karena apa saja? Tidak pengetahuan kurang. Ya, yang pertama karena kita bodoh. Yang kedua, Ikutin banyak orang. mengikuti banyak orang. 3, mengikuti nenek moyang. Yang terakhir, gara-gara mengikuti hawa nafsu. Jadi ada 4 hal yang menyesatkan kita ya keluar dari Sherlock ini ya, karena kita ikutin kebanyakan orang karena kita bodoh ya, tidak tahu Sherlocknya kemana. Sekarang kan udah tahu, udah dikasih tahu ya 27 itu Allah itu berikan petunjuk dan rahmat, berikan Sherlock dan kasih sayang orang yang beriman. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman ya, itu tidak ada toleransi lagi. Waktu kita tinggal berapa detik lagi ya, waktu kita tinggal berapa detik lagi di dunia ini, tidak ada waktu ya, tinggal kita bagaimana cara samina wa ata'na gitu, supaya nanti pas kita pulang itu masa kita udah punya bekal, kita sudah punya rumah ya di surga nanti ya. Makanya sekarang coba kita buktikan ya bahwa saat ini orang itu kenapa kita tidak boleh ikutin kebanyakan orang gitu. Kan orang lain banyak, seperti saya juga sering dibully, sering dicemoohkan, sering direndahkan ya. Antum katanya kalau menurut antum itu benar, berarti kebanyakan orang dunia ini gak benar dong, gitu kan? Jadi antum gak benar, gitu. Subhanallah. Ya, meskipun mau seluruh dunia ini kebanyakannya itu gak benar ya, kita tidak ikut gitu. Kita ikutin yang benar, gitu. Karena ya memang kenapa seperti itu? Coba kita bedah dari petunjuk Al-Quran ini, bagaimana Allah memberikan Sherlock kepada kita ya. Nah salah satunya coba kita spill ya. Kita spill
bahwa kebanyakan, kenapa kita kebanyakan tidak boleh diikuti? Buka surat Yusuf, surat 10 ayat 103. Surat Yusuf 10 ayat 103. Sudah 12. Yunus ya, 103. Jadi Allah menyelamatkan Rasulullah dan orang yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman aja Allah selamatkan. Orang beriman aja Allah selamatkan, dan juga Rasul. Jadi orang yang kebanyakan orang itu tidak akan bisa diselamatkan. Hanya yang diselamatkan itu hanya orang yang beriman saja. Coba kita runut ya, runut Sherlocknya nih, Sherlock Quran, Sherlock yang wahyu Allah. Allah itu hanya bisa menyelamatkan Rasul dan hanya orang yang beriman saja. Itu garis bawahi, garis bawahi. Ini ada keterlibatannya. Nah, sementara kondisi aktual saat ini di akhir zaman ini, kita telah bareng atau berada di lingkungan yang tidak beriman kondisinya. Sementara tadi di dalam ayat ini Allah sampaikan yang bisa diselamatkan itu adalah Allah, adalah orang-orang yang beriman dan juga Rasulnya. Sementara kebanyakan manusia di dunia ini, mereka itu tidak beriman. Nah, ini ada sangkut pautnya. Tadi kalau tadi 103 yang harusnya disesuaikan 10:103, sekarang 12:103. Ini tuh berkaitan. Sekarang lanjut 12:103. Ya, yang tadi Yunus, sekarang Yusuf. Ya, coba sekarang 12:103. Kalau tadi 10:103, sekarang 12:103. Ya, 12:103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Ya. Tadi di 10:103 itu Allah hanya menyelamatkan orang yang beriman. Sementara kondisi saat ini
ya 12:03, kebanyakan manusia itu tidak beriman walaupun kita sangat menginginkannya. Ya Allah banyakin semuanya beriman gitu ya, itu harapan kita, tapi memang tidak bisa. Kenapa? Karena nanti udah bahan bakar api neraka gitu. Jadi bahan bakar api neraka itu batu dan manusia gitu. Nah, kalau kita mah rijal itu ya memang masya Allah, pilihan Allah ya. Arijalu qawwamuna 'ala nisa, itu diberikan kelebihan kemampuan daripada nisa. Nah, kemampuan inilah, kelebihan inilah yang harus kita upayakan. Ya. Nah, saat ini kita sedang berada di posisi lingkungan kebanyakan orang tidak beriman. Kenapa? Tadi kita tidak boleh ikut kebanyakan orang. Alasannya, nah Sherlocknya itu menyampaikan karena kebanyakan orang tidak beriman, makanya kita jangan polos. Ya, jangan polos kayak anak kecil disuruh ikutan yang menentang hukum syariat ikut gitu. Ini kita harus bayar pajak atau haram ikut gitu. So, seperti kita baik gitu, padahal kita baik gitu. Asa amrahu saya wa khairul lakum, asa amrihu saya wa wasarul lakum. Menurut kita seperti baik, padahal tidak baik gitu. Ya, jadi hal-hal yang memang Allah larang ya harus kita tinggalkan. Jadi kita memang kondisi sedang tidak baik-baik saja, ya. Sedang tidak baik-baik saja karena yang paling parah itu ya. Kenapa kita saat ini kondisinya seperti itu? Karena memang kondisi di dunia saat ini dan di negara kita sedang diatur ya, seluruh manusia itu di dalam aturan kapitalis liberalis ya. Nah, kapitalis itu mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti wahyu. Kalau kita mengikuti wahyu ya akan selamat. Nah, terus bagaimana supaya kita hidup waras? Ini murojaah juga karena begini sudah dibahas ya. Nah, kewajiban mentadabburi Al-Quran ada yang apa? Kenapa kita harus mentadabburi Al-Quran? Masih ingat ayatnya? Nah, alasan kita mentadabbur Al-Quran ya, ini Allah sampaikan, ini murojaah ayat 38-39 dihafalkan juga ini Pak ya, nanti Allah berikan pemahaman kalau kita bersahabat dengan ayat ini 38-39. Jadi ayat-ayat prioritas itu dihafalkan aja udah. Jadi jangan surat aja, ayat juga penting, ayat sama artinya sama maknanya kita amalkan dan dakwakan. Surat Sad. Maka siapa yang mau dapat pahala berbagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadzakkar
ulul albab. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan. Ini dihafalkan ya, sedikit. Kita pun anzalna alaika mubarakul yadabaru ayati wal yatadabbaru ulul albab. Ya, hafalin kitab Al-Quran yang turunkan kepada kita penuh berkah ya, dan mereka menghayati ayat-ayat untuk mentadabburi ya, agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi kalau kita mengaku akalnya sehat, mengaku kita waras ya, kita harus mentadabburi Al-Quran ya, karena nanti kita akan bisa mendapatkan keberkahan dari Sherlock ini, itu akan bisa selamat, akan bisa mendapatkan kasih sayang Allah. Tapi kalau kita tidak mentadabbur Al-Quran ya, maka kita tidak berakal sehat atau tidak waras gitu ya. Nah makanya kita kalau sudah sepakat bahwa Al-Quran ini adalah satu-satunya petunjuk yang akan bisa membawa kita kepada kebahagiaan dunia akhirat, ikutin semuanya. Jadi kita kenapa tidak boleh ikutin kebanyakan orang? Karena Allah sudah sampaikan kepada kita bahwa kebanyakan orang itu tidak beriman ya, jadi jangan kaget, jangan heran, wah ternyata kita ini sekarang dikelilingi orang-orang yang tidak beriman ya. Gitu. Jadi kalau orang yang polos, sudah punya ilmu, bakal terbawa oleh pengaruh orang yang tidak beriman tersebut, sehingga ketika Allah memberikan hukuman, Allah memberikan ujian dan cobaan kepada orang yang tidak beriman tersebut, terus kita terlibat dengan orang tersebut, akhirnya kita juga kebahagiaan. Maksudnya Allah memberikan hukuman kepada orang itu, tapi karena kita terlibat dengan orang itu, akhirnya kita juga kebahagiaan. Dosanya, kebahagiaan mudorotnya, dan sepertinya bapak-bapak yang ada di sini mengalami hal tersebut ya. Bagaimana ketika kita ditipu orang ya, didolimi orang, dijahati orang gitu ya, karena kita berinteraksi dengan orang tersebut yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman pun seperti apa? Nah ini coba kita lihat lagi Sherlocknya. Ya, Sherlocknya ada di Quran surat Al-Araf surat 7 ayat 102. Yuk 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. Dan kami tidak mendapat kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya, yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Bapak Ibu, Bapak Ibunya nggak ada, Bapak. Jadi kenapa saat ini kita hampir semua mengalami pengkhianatan dari transaksi amanah, gitu ya. Kita pernah didolimi, kita pernah ditipu, gitu ya. Ya sebetulnya kita
berinteraksi atau bertransaksi dengan kebanyakan orang itu, ya. Di dalam ayat ini Allah sampaikan kebanyakan orang berbohong, kebanyakan orang ingkar janji, tidak memenuhi janjinya, kebanyakan orang tidak amanah. Jadi hari ini kita kan tadi berada di lingkungan yang tidak baik, ya. Kalau tanpa ilmu, ya sudah, kita akhirnya terpengaruh kepada lingkungan yang tidak baik tersebut. Ya, kita kebawa kepada orang-orang yang berbohong tadi. Allah maksudnya ingin memberikan hukuman kepada orang tersebut karena kita terlibat dengannya, kita juga kebahagiaan, ya. Dan saya pribadi juga ngalamin itu, ya. Mungkin bahkan berantakan dulu, ya, peliharaan di luar begitu saja gitu, karena memang dulu sembarangan. Nah, kalau sekarang itu saya hari-harinya itu masya Allah, hari-harinya taklimat alam aja, jadi karyawan Allah saja seperti ini, belajar dan mengajar. Karena kita mau pulang harus mempersiapkan tiketnya yang bersih supaya nanti diterima malaikat Ridwan itu, ya, langsung dimasukkan ke dalam surga, ya, insya Allah. Nah, terus kenapa kita berada di lingkungan tidak baik, ya? Karena memang kebanyakan orang itu, ya. Berikutnya di Quran surat Al-Maidah ayat 50. Surat 50 ayat surat 5 ayat 50. Silakan, Pak. Al-Maidah 50. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang meyakini agamanya? Yang 49-nya satu lagi supaya sekalian menjelaskannya. Yang ayat 49-nya boleh.
Jangan sampai neraka dimudayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah. Jika berada di suami dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa hukumnya Allah berturunkan akan ditimbang kepada mereka serta sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh kepada manusia adalah orang yang pasti. Nah, kalau kita lihat maknanya dari ayat ini itu sebetulnya garis bawahnya itu kebanyakan manusia ini adalah orang-orang yang kasih. Jadi kenapa kita tidak boleh ikuti kebanyakan orang? Karena kebanyakan orang tidak beriman, kebanyakan orang kasih ya. Jadi tidak boleh kita memutuskan perkara ya, atau mengambil keputusan atau mengambil solusi dari berbagai permasalahan mengikuti aturan mereka ya, tetapi harus mengikuti wahyu Allah. Jadi wahyu Allah itu ya, adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus benar-benar ditegakkan. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ya bagaimana kita bisa mendapatkan dosa jariah walaupun kita tidak berbuat jahat, walaupun kita beramal baik ya. Tapi kalau keungkaran ini tidak dihilangkan, tidak diberantas, kita akan kena dosa jariah ya. Dengan sekarang pemerintah kita membiarkan orang yang tidak sholat, membiarkan orang yang tidak menutup aurat, melegalkan miras, melegalkan prostitusi, ya, melegalkan pajak. Subhanallah. Orang yang tidak bayar pajak dipidana, ya, orang yang tidak berbuat haram dipidana, dipenjara. Tapi orang yang tidak sholat nggak apa-apa, biarin. Itu subhanallah. Nah ini kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, sehingga kita benar-benar harus ikuti Sherlock ini yang Allah berikan kepada kita supaya kita tidak tersesat ya. Kenapa kita tidak boleh begitu percaya kepada orang ya. Tadi kita berbohong terus. Kenapa orang-orang itu banyak mengeluh saat ini ya? Kita buka Al-Baqarah 243, surat 2 ayat 243. Inna
sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi kenapa kita banyak mengeluh kepada Allah? Karena kebanyakan kita itu tidak bersyukur. Coba kalau kita syukurin, ya, ketika kita diberikan sakit, orang bertakwa itu akan bersyukur. Yang kenapa? Karena Allah sudah memberikan kasih sayangnya lewat sakit itu. Ya, kita diperingati sama Allah, diambil dosa-dosanya, ya, sehingga tidak dibekalkan nanti ke akhirat. Kalau dosa dibawa ke akhirat, nanti dimasukkan ke neraka, subhanallah. Ya, kita tidak akan kuat. Makanya orang yang bertakwa itu yang akan selalu bersyukur apapun keadaannya. Jangankan sedang senang, ya, sedang tidak senang juga selalu mengucapkan hamdalah, selalu berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah sudah diberikan sakit, Allah. Ya, nah itu level keimanannya emang mutakin. Kenapa? Karena dengan sakit ini ya mudah-mudahan jadi kifarat dosa saya gitu. Nah, terusnya dipaksa kita bersedekah gitu. Terus kita jadi mengingat Allah gitu. Kita lebih bertakwa lagi, Masya Allah ya. Jadi Sherlock ini sudah mengarahkan kita ya harus bagaimana kita bersikap. Terus harus bagaimana kita ada di lingkungan yang baik. Masih ingat kita perintah supaya ada di lingkungan yang baik? Kurangnya surat berapa ayat berapa? Ya. Itu di 535. Lagi 535. Kita perintah sama Allah untuk supaya ada di lingkungan yang baik. Nah, untuk kita mencari wasilah ya. 535 enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu berujung. Kita harus berjihad, berada jihad. Kita harus berada di tempat yang baik. Makanya Pak Jihad itu berusaha memantaskan diri dengan namanya. Namanya selalu berdakwah, selalu membuka masjid-masjid baru untuk supaya mendapatkan amal jariah. Jadi karyawan Allah hari-harinya jadi marketing Allah gitu. Kemana-mana menyebarkan ayat-ayat Allah, Masya Allah ya. Itu nanti yang akan menjadi saksi kelak nanti di akhirat ya, bahwa kita benar-benar tidak terkesan dunia ya. Dunia itu hanya sebagai wasilah saja untuk kita masuk surga. Nah, itu di sini diperintahkan sama Allah supaya mencari wasilah, mencari lingkungan yang baik ya. Jangan berada di lingkungan yang tidak baik. Nah, kalau yang lingkungan tidak baik, kita diperintah sama Allah 670. Nah, sekarang kita kebut. Oh, akhirnya sudah ini. Surga 670.
Maka supaya lancar ke Quran dan dibaca ya, masih baru. Kalau masih enggak silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaril ladzina takhadu dinahum la'ibaw wa gharratuhum والذين اتخذوا دينهم لعبا wa gharratuhumul hayatud dunya wa dzakir bih wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kulla adlil la yukhad minha ulaika alladzina ubsiru bima kasabu lahum syarabum min hamimin wa adab wa'adabun alimum bima kanu yakfurun tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya menjadi permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatannya mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Kita diperintahkan sama Allah tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan senda gurau. Jadi ketika hukum syariat itu tidak ditegakkan, ya, mereka tidak menjadikan hukum syariat ini sebagai acuan hidupnya, ya, kita harus meninggalkan lingkungan tersebut. Ya, jadi jangan sampai ada lingkungan di kita orang-orang yang tidak baik tetapi sama kita dijadikan sahabat, dijadikan teman. Kalau kita jadikan sahabat, jadikan teman, orang baik tersebut akan kita kebagian dosanya, akan mudorot gitu ya. Jadi ketika tadi 535 itu kita disuruh ada di lingkungan yang baik, sekarang
di 60 kita suruh meninggalkan lingkungan yang tidak baik. Jangan sampai nanti kita seperti 35-37 di terakhir 35-37 ya, terakhir ya benar-benar apa sebagai syarok kita ikuti syarok 35-37 maka terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarihuna fiha Wa hum yastarihuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Fadzuqu fama lidzzalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Bapak ya, sebetulnya ini apa namanya? Hakikatnya sebetulnya saya menyampaikan ini buat diri sendiri juga ya. Jadi kita jangan sampai nanti ketika sudah di akhirat kita berteriak-teriak ingin kembali ke dunia untuk berbuat baik ya. Karena Allah katanya sudah memberikan panjang umur supaya kamu mikir gitu. Ternyata kenapa kamu tidak mau mendengar orang yang sudah memberikan peringatan kepada kamu? Kita sekarang sudah diperingatkan sama Allah ya bahwa kita disuruh tinggalkan lingkungan tidak baik, kita harus berada di lingkungan yang baik ya. Kita mengikuti wahyu Allah, mengikuti Quran, jangan ikuti kebanyakan orang, ikuti kebanyakan nenek moyang, ikuti hawa nafsu kita ya. Terus kita juga harus meluangkan waktu untuk memahami ilmu agama secara lebih mendalam, meluangkan waktu ya setiap hari seperti itu. Jangan sampai nanti kita termasuk ke dalam ayat ini yang berteriak-teriak ingin kembali ke dunia untuk bisa berbuat baik. Sudah terlambat waktunya ya, kalau kita sudah di akhirat waktunya mempertanggungjawabkan ya seluruh amalan kita ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita saat ini tadabbur Al-Quran ini mengingatkan kita ya, terus Allah memberikan pemahaman kepada kita, Allah memberikan kekuatan serta kemampuan untuk bisa mengamalkannya ya. Mudah-mudahan tadabbur ini menjadi wasilah kita dimasukkan ke surganya Allah. Untuk kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Dan kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.